berusia 38 tahun Oh. yang sedang di titik terendahnya manusia, Oh. dikelilingin hutang piutang akibat istrinya sendiri. Parfum sang jagat. Setiap mau aktivitas ini Mas Jawir Kimacan harus pakai parfum sang Iya. jagat. Kimacan mau yang simbol nopo? Hari ini saya mau milih yang warna kuning. Kuning Ya. kekayaan samudra. Nah, monggo. Ya, Mas Jawir mau yang hijau maupun dasar samudra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Mantap. Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan. yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk memberikan ramalan insya Allah akurat untuk penontonnya Pintu Misteri. Karena ramalan Kimacan di mana mempunyai pertanggungjawaban yang sangat besar nanti di hadapannya Tuhan. Betul. Jadi mengapa Kimacan berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan informasi insya Allah akurat. Untuk kali ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut mengenai ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan Oktober 2022. Ya. Ciri-ciri orang yang diangkat derajat terek. Oh, siapa tahu ciri-ciri tersebut ada pada penontonnya Pintu Misteri. Iya. Amin. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penontonnya Pintu Misteri, keluarga besarnya Pintu Misteri, Mas Jawir doakan selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kelancaran dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Ngoten ya Ki ya. Matur nembah nuwun untuk kakak-kakak semuanya penontonnya Pintu Misteri, tim kerjanya Pintu Misteri, tim setianya Pintu Misteri yang terus bersama dengan Mas Jawir dan Kimacan. Iya. Dan untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kimacan melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Matur nuwun untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kimacan yang sudah dan terus berpartisipasi sampai saat ini. Doa terbaik dari kami semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah keinginan untuk naik tingkatan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta, penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu. Baik Kimacan, wonten tambahan kagem parfum sang jagat. Parfum Sam Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang-orang yang belum bisa dibantu. Admin 1 dan admin 2 bisa membaca aura. Siapa-siapa saja auranya yang tidak cocok untuk memesan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Jadi mohon maaf untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang belum bisa memesan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Karena apa? Karena kalian masih mempunyai 3 sifat ini. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat dan minyak kasturi.
Mau dibayar berapapun tidak akan pernah saya jual. Betul. Karena itu ada pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan. Saya berikan ritual dan doa-doa terbaik saya Nggih. dengan tujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Amin. Ya, tetap saya doakan kepada Tuhan. Nggih. Ya, karena Tuhan yang memberi, Memberi. parfum sang jagat membantu, dan si pemakainya menjalani. Saya hanya membutuhkan di sini nama lengkap dan golongan darah kalian untuk memasukkan ke media akar pohon beringin, dan bukan akar pohon beringin biasa. Akar pohon beringin ini tumbuh di atas pohon keramat yang mana tidak menyentuh tanah. Betul. Ya, jadi satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan mengantri sesuai jadwal admin yang sudah tentukan. Betul. Jadi harus sabar ya, karena di sini ada waktu untuk saya ritualkan, Nggih. mengisi doa-doa untuk kalian. Ya, jadi harus sabar. Harus ada doa-doa di situ semua, sehingga jurit-jurit saya yang ada di parfum sang jagat dan minyak kasturi mengerti akan doa-doa kalian, tujuan hidup kalian. Betul. Jadi connect, ya itu tujuannya. Karena nama lengkap dan golongan darah kalian itu juga saya aktifkan sedulur papat Kelima Panjang yang Laras. akan membantu doa-doa kalian juga. Ya. Gitu ya Gio. Nah itu tadi Rek, makanya kenapa wajib itu doa, tapi tidak kalah pentingnya informasi yang diberikan seperti nama lengkap, kemudian golongan darah itu harus benar. Kalau seandainya kalian namanya lahir apa, kemudian kalian mohon maaf ada yang pindah agama dengan mu'alaf ataupun apa, kemudian namanya baru sesuai dengan ajaran agama yang terbaru, pakai nama di ajaran agama yang terbaru. Betul. Tapi kalau kalian ngotot pakai nama ngetren, misalnya Lili goyang bebek, ngono ndak boleh, ya. Iya. Ya ndak boleh seperti itu, ya. Jadi harus nama lengkapnya. Karena sedulur papat Kelima Panjar itu kenal kalian ya nama lahir, Nama lahir. bukan nama hits. Betul, bukan nama hits ya Rek ya, ingat itu. Nah, di sini kemudian Mas Jaud mau mengingatkan kembali yang repeat order ini tolong wajib dan harus terus menjaga apa yang menjadi titipan Kimacan, baik itu gelantri cakra dan juga akar beringin. Betul. Semua mempunyai fungsi tanggung jawabnya. Selama kalian masih menjaga dengan baik, terus kemudian walaupun parfumnya sudah habis, ini untung-untungan bukan untung-untungan. Kalau ternyata kalian si pemakai tetap membawa dengan kebaikan, ibadahnya tetap dibagus, tidak menutup kemungkinan juritnya Kimacan tetap nempel mendampingi loh. Iya. Leres boten Betul, Ki? betul. Nah, tapi kalau kalian ternyata walaupun pakai parfum sang jagat orangnya hendak mencerminkan kebaikan, kemudian tidak menghargai apa yang menjadi titipannya Kimacan, jangankan nunggu sampai habis, belum habis pun pasti juritnya Kimacan pun nggak layak dibantu. Pergi. Karena mudah bagi Kimacan untuk terkoneksi dengan juritnya dan mudah bagi Kimacan untuk balik. Awalnya parfum ini yang kalian terima parfum yang penuh manfaat. Nggih. Setelah jurit-juritnya pergi, seperti parfum biasa. Parfum biasa. Kalian nggak mendapatkan reaksi atau energi apapun. Makanya karena kenapa? Apa yang akan terjadi, kebaikan apa yang terjadi itu semuanya karena ridho dari Tuhan. Iya. Tinggal bagaimana manusianya itu membawa di dalam doa. Ya. Masih untung ditemani ada juritnya Kimacan, dimana kalau kalian berdoa apa, juritnya Kimacan membantu untuk mendoakan. Ibaratnya pesan kalian, doa kalian itu akan dibantu untuk naik supaya cepat nyampe kepada Tuhan. Ya. Agar Tuhan melalui semesta itu memberikan kebaikan-kebaikan untuk si pemakai. Gitu loh ya Rek ya. Jadi ojo sampai yang namanya manusia itu lepas dengan agama. Betul. Di Indonesia ada banyak agama. Ya. Kok sampai nggak beragama itu namanya ya kurang ajar. Memang hak pribadi, hak privasi.
Tapi ya bagaimana lagi, itu adalah pilihan kalian. Karena waktu nanti yang akan menjawab, karena di setiap ajaran agama itu mengatakan orang yang tidak beragama nanti dikencet. Nah, ya Ki ya, tidak akan selamat. Nah, kowe mau selamat apa ora? Lek pengen selamat yo bertakwa, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya Tuhan. Ngoten iki ya. Waduh, dan jika kalian ingin ditemani medianya Ki Macam, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Oh ya Ki ya. Waduh, baik Ki Macam, mari kita doakan penonton pun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri lainnya. Terima kasih supportnya. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Alhamdulillah. Doa yang sama untuk saudara-saudaraku di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin ya Allah. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di tubuh, di hati, dan di pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris maniskan dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa saya terbaik saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya Allah. Diangkat derajatnya. Amin. Sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan Amin. dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Amin. Ya, seperti biasa sebelum saya merogoh sukmo, saya selalu menyempatkan untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Wis. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, terima kasih atas share-nya. Nggih. Banyak sekali praktisi-praktisi di luar sana melihat video-video ini, menanyakan, segampang itu ya untuk rogoh sukmo? Ya. Tuhan berikan kelebihan buat saya untuk segampang itu rogoh sukmo. Gampang. Dan susah buat orang lain. Betul. Itulah kelebihan saya. Jadi hanya itu yang saya bisa membantu untuk saudara-saudara saya di luar sana. Selain parfum Sanjagat, rogoh sukmo, itulah yang bisa saya bantu. Nggih. Kebanyakan orang membuat rogoh sukmo itu susah. Susah. Dan kebanyakan orang juga rogoh sukmo itu seperti tidur biasa. Jadi Tuhan mempunyai batas untuk itu semuanya. Betul. Ya, berarti untuk spiritual lainnya Yang tidak kamu bisa. diberikan kelebihan yang lain. Betul. Ingat ya, jangan pernah iri atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak punya keinginan untuk diberikan seperti ini. Saya bukan cita-cita menjadi spiritual. Betul. Kehidupan saya masih 50% saya bekerja dan 50% saya jalankan spiritual saya. Tidak seperti kamu yang 100% menjalankan spiritual dan dijadikan
bisnis. Kapokku itu selain kami kimacan. Ya. Makanya ra usah aneh-aneh. Baik. Untuk kolom komentar pintu misteri. Nggih. Terima kasih banyak. Tuhan telah menjawab doa-doaku untuk mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar pintu misteri. Amin. Terima kasih banyak. Matur Apa yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai sendiri. Untung akan kalian dapatkan sendiri. Betul. Doa-doa yang kalian tulis sebanyak-banyak mungkin itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin ya Allah. Ya. Begitu juga yang mengaminkan. Doa-doa yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Itulah yang akan membantu kalian sendiri. Berawal dari kolom komentar pintu misteri, insya Allah itu akan berlanjut ke kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Amin. Dan jangan kaget kalau untuk yang doa-doa yang jelek. Ya, jangan kaget suatu saat itu akan berbalik. Nggih. Saya selalu mengingatkan, pilihlah yang baik-baik. Betul. Sehingga yang datang pun baik-baik. Harus. Jangan heran banyak orang-orang baik akan mengelilingi kalian nantinya. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, ya, silakan komen di kolom komentar pintu misteri. Lihat berapa banyak orang-orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang lebih yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali, saya yakin kalian dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian yang akan membantu kalian di dunia ini. Cepat atau lambat, besok atau nanti akan kalian rasakan itu. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang memiliki aura positif dalam kolom komentar pintu misteri. Nggih. Ya. Yang menilai itu adalah alam semesta. Kalau kalian lebih cermat, kalau kalian pakai batin melihat kolom komentar pintu misteri, Nggih. itu melebihi batas. Itu siapa? Ada manusia dan ada sebagian saudara-saudara saudara. kita yang tak terlihat Betul. di 8 tempat yang ikut berpartisipasi di kolom komentar pintu misteri. Dia mengaminkan doa-doa kalian. Amin. Dia melihat orang-orang baik. Ternyata masih ada di dunia ini Dunia orang-orang yang baik. Ada. Silakan berkunjung di kolom komentar pintu misteri. Alhamdulillah. Ya. Dan untuk yang sudah men-share video-video pintu misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Selain kalian bisa mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo di sini, ya, kalian juga sudah memberikan Memberikan informasi. video dan informasi kepada orang lain. Semoga video-video pintu misteri bisa masuk di kalangan manapun aja. Alhamdulillah. Di mana saja. Nggih, betul. Ya, untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin, ini ada zodiak Aries yang ada di Surabaya. Aries Surabaya nggih. Seorang laki-laki Laki-laki. ya, berusia 38 tahun Oh. yang sedang di titik terendahnya manusia, Oh. dikelilingin hutang piutang akibat istrinya sendiri. Woi, istrinya. Ya. Dan si Aries ini Nggih. pada saat di Surabaya dia tinggal dengan istri, 2 anak dan ibunya. Istri, 2 anak dan ibu Ya, di Surabaya. di Surabaya. Pas pada saat dikelilingin hutang piutang oleh perbuatan istrinya, akhirnya istrinya kabur, bawa 2 anaknya ini dengan membawa uang Loh. dan tinggal si Aries Dan ibu. ibunya. Ya Allah. Sempat bertahan 3-4 bulan, Nggih, di tapi Surabaya. akhirnya mentalnya tidak bisa kuat Nggih. karena kiri kanan depan belakang Nyerang. nyerang semua untuk minta uang. Nah, nggih. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Lah nggih. Dia salah satu juga pengguna dari parfum Sang Jagat. Ya, akhirnya dia berjuang untuk melindungi ibunya. Ibunya. Dan dia memberanikan diri setelah saya bawa mimpi, masukkan mimpinya Nggih. untuk kau harus pindah untuk menghilangkan mentalnya. Oh, untuk membangkitkan kembali Betul. mentalnya Ki Betul. ya. Akhirnya dengan uang yang khas menjual gelang ibunya, Nggih. ya, dia bisa pergi dari Surabaya dan akhirnya hidup baru di Batam Di Batam dengan ibunya berdua. dengan ibunya. Wah, nggih. Dibawa ibunya, Nggih, 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 nggih. ya, karena dia tidak mau ninggalin ibunya. Nggih, waduh. Kemudian Ki. Bukan maksud kamu meninggalkan hutang, tapi niat. Betul. Saya keluar dari kota ini
untuk mencari untuk mencari uang untuk membayar hutang nanti di Oke. Surabaya. Oke. Dan akhirnya dia naik bis Naik bus. ya ke sana. Akhirnya sampailah. Ya. Sampai di sana dia langsung mencari kos-kosan Kos-kosan. yang harganya cuma 250.000. Oke. Bayangkan, petak-petakan dari triplek. Yo. Tapi dia tidurin ibunya yang bagus. Dia di lantai. Oh, anjing. Dan dia bingung. Ya Allah, gimana saya untuk mencari nafkah Dari nafkah. selanjutnya? Dia kerja serabutan dan masih menggunakan parfum Sanjata untuk bertahan hidup. Ya. Dia selalu menenangkan ibunya untuk berkata, tidak apa-apa ibu. Ibu baik, kita baik-baik saja. Ibu jangan memikirkan saya. Saya masih ada uang kok dari sisa gelang tadi. Padahal uangnya tinggal 150. Bayangkan. Dan harus berjuang. Di kota baru. Anjing. Kemudian. Dia pergi dari pagi sampai sore jam 5. Anjing. Apa yang dilakukan dia? Dia bingung mau kerja apa. Anjing. Akhirnya dia bantu-bantu orang, buruh bangunan ya. Buruh bangunan, anjing. Tapi tidak setiap hari Mas Yawir. Tidak tiap hari. Cuman bongkar batu. Oh, bongkar batu. 35.000. Dia mempunyai skill kotak-katik HP, benerin HP, Oh, bener. servis HP Servis handphone. di Surabaya itu. Oh, di Surabaya, anjing. Ya. Tapi di Batam tidak terpakai itu. Oh. Ya. Jam 12 siang dia pulang beli nasi bungkus buat ibunya. Nungguin ibunya sampai makan. Padahal dia belum makan. Kamu sudah makan? Sudah di tempat kerjaan tadi. Yang penting ibu makan. Ibu makan dulu deh ini. Tahu masih ada sisa sedikit, sambal dengan nasinya sedikit. Ini buang ya Bu ya, sudah tidak kepakai lagi. Dia ke belakang. Dia makan dan minum air segitu banyak, udah. Ibunya istirahat dan dia pergi lagi. Saya dampingi, saya lihat terus kemampuannya seperti apa, semangatnya seperti apa. Sore dan uang semakin menipis. Ya, dia bawa lagi makanan tempat ibunya. Sambil ibunya menawar, ayo makan. Saya udah makan 2 kali nambahnya Bu. Ibu yang sekarang yang makan. Udah ibunya makan, naluri seorang ibu, anaknya pasti lapar. Sini Le, disuapin. 2 kali suapan. Sudah ibu saja. Dan akhirnya 2 suapan itu sangat Membuat mengisi. kenyang. Ya, dan langsung minum. Ibu habisin ya. Ibu habisin, ibu makanlah. Saya mau kerja lagi Bu. Oh iya. Dan apa? Dia pulang kerja. Dia pergi lagi. Kerja. Dan ibunya berdoa, ya Tuhan, saya tahu anakku lapar. Saya mendengarkan itu. Ya Tuhan, saya tahu anakku lapar. Berikanlah rezeki buat anakku, buat menyambung kehidupan kami. Ya, dari situlah saya mulai bekerja untuk menuntun kehidupannya ke depan. Saya bisikan dia setelah dia menggunakan parfum, kau maju ke depan, kau jalan terus. Apapun yang terjadi kau maju ke depan. Jalan. Ada kontrak besar yang ramai sekali. Kau maju. Mentalnya kan sudah terganggu Mas Jawir. Dia tidak punya keberanian untuk melamar segala pun. Maju ke depan, temukan orangnya. Tapi tidak ada lowongan. Maju. Maju dia dengan pakaian seadanya. Yang orang lihat itu seperti gembel. Ya. Datang, saya mau melamar kerjaan. Dan big boss yang melihat. Bisa apa kamu? Saya bisa membenarkan HP. Dikasih persoalan yang sangat susah sekali. Nih, dikasih waktu 25 menit. Cuman mengandalkan silet. Dia otak-atik itu. Dan saya bantu doa di belakangnya. Ya Tuhan, kalau ini memang sudah kerjanya, lancarkan. Berikan rezeki dan kemudahan, angkatlah derajatnya. Saya bantu doa di belakang. Dia cepat menggunakan. 10 menit selesai. HP nyala. Ya. Dan bos itu kaget. Oke, alat apa kamu tadi? Silet saja. Patahan silet. Patahan silet. Ya. Dan bos
langsung mengangkat derajat jadi manajer service HP. Dan ditanya indahnya interview, kondisinya seperti apa, kenapa kamu bisa sampai sini, dan cerita. Dan bos itu menangis karena ibunya ditaruh di kos-kosan yang sumpek dan juga tidak ada ventilasi. Dan bos itu memberikan uang 5 juta untuk dipegang bertahan hidup dan ambil tempat tinggal yang layak buat ibu, dan besok mulai kerja. Uang 5 juta ini sebagai bonus untuk membenarkan HP ini. Ya, dan dia pulang. Dia membeli nasi 2 bungkus untuk makan bareng dengan ibunya dan memeluk ibunya. Setelah itu kehidupan dia jauh lebih baik. Alhamdulillah. Dan bisa membahagiakan ibunya. Amin. Dan mempunyai gaji cukup besar. Diberi kepercayaan oleh bos itu. Jadi manajer untuk service handphone ya. Ya. Dan parfum Sanjagat selalu dipakainya untuk ibadah. Itu yang saya maksud. Ya. Tetap berdoa kepada Tuhan. Parfum Sanjagat itu membantu kalian ke arah yang baik. Amin. Ya. Jadi tidak akan ada yang sia-sia selain itu semuanya. Benar. Jangan sedikit kalian sudah mengeluh. Ya. Banyak hal-hal yang positif yang kita dapat dari si Aries Surabaya ini. Sayangin orang tua kalian, maka Tuhan akan menyayangin kalian. Betul. Perbaikin ibadah kalian, maka Tuhan akan memperbaiki ekonomi kalian. Itu pelajaran kita dapat dari si Aries Surabaya yang merantau ke Batam. Ya. Jangan patah semangat, terus berjuang karena rencana Tuhan itu ada. Karena orang-orang baik akan datang. Betul. Bertemu dengan kalian. Amin. Ya Allah, nangis meneh. Jadi aku sampai bindeng kondahan kan Ki. Ya Allah. Ini biarin dah ya Bang Mas. Biar maaf ya Raya, sentrap-sentrap wis ndak apa-apa ya Raya, ditahan ndak kena ya. Saya sebenarnya meneteskan air mata juga Mas Jawir. Kalau misalnya saya meneteskan air mata, saya akan pernah selesai menceritakan hasil Rogo Sukmo ini. Betul. Ini cerita Rogo Sukmo yang dimana Mas Jawir terharu karena si Aries Surabaya dia tetap menyayangi ibunya. Ini pasti dia nonton. Dia nonton. Dia penonton. Saya yakin dia penonton. Semoga dengan kerjaan baru semuanya nanti bisa tertata gitu ya Ki ya. Tetap menjadi orang yang apa adanya, gak usah gengsi gede ya. Semoga nanti bisa terus membahagiakan orang tuanya, terutama si ibunya Aries Surabaya. Semangat semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, bagi penontonnya Pintu Misteri, suara bagi penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Kimacam, SOP sudah jelas, like, komen, dan bilang juga dulu jangan nangis. Iya. Aku sih nangis. Gak kelar-kelar kok. Aku nangis Mas. Ya Allah. Sampun saya giliran ini. Aduh, gak boleh nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk menerobos dimensi portal Tuhan yang akan mengangkat derajatnya. Ciri-ciri. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Oktober di tahun 2022. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras.
Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Semangat, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Nah ya, semangat ya. Kok lagi saya gak mandek. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan Oktober 2022. Iya. Oh, Seremoni. Wah, doa. doa. Akhirnya doanya terkabul. Masya Allah. Dan akhirnya Tuhan mengangkat derajatmu. Di sini ciri-cirinya pria dan wanita. Oh, pria dan wanita yang gila sekali akan doa dan kerja kerasnya. Tuh gila sekali dengan doa dan kerja keras ya. Karena dia tahu mengadu itu ke Tuhan. Betul. Ya. Anak pertama. Oh, anak pertama. Anak pertama dan juga dia anak tunggal. Oh, nggih. Ya, anak pertama bisa juga dia anak tunggal. Nggih. Anak pertama bisa juga dia anak tunggal, kira yo. No. Anak semata wayang ngaten nggih. Iya. Di tahun ini dia berumur 35 tahun. Di tahun ini. Tahun ini 35 tahun umurnya, nggih. 35 tahun usianya di tahun ini 2022 ya. Ada 2 zodiaknya. Ada 2 zodiak, mempunyai 2 zodiak. Virgo dan Capricorn. Waduh. Mempunyai zodiak Virgo kalau enggak Capricorn. Ya. Waduh. Ya, saya harus menceritakan kenapa Tuhan mengangkat derajatnya. Karena dikucilkan sama keluarga. Oh, dikucilkan sama orang-orang. Penderitaannya di bulan-bulan kemarin sangat menderita. Dan juga sampai titik terendah sempat tidak pernah makan. Oh. Inilah keajaiban Tuhan akan mengangkat derajatmu. Sampai tidak pernah makan gitu ya, Masya Allah. Di balik itu diangkat derajatnya. Sudah berumah tangga. Oh, sudah menikah. Tapi dia cerai. Oh, cerai. Baik itu laki-laki dan perempuan. Cerai. Sudah pernah menikah. Iya. Golongan darah O. Oh, golongan darahnya O. Ya. Waduh. Cukup nggih Ki ya. Waduh, ini ada 6 ciri-ciri ya. Baik itu dari golongan darah, kemudian statusnya dia ternyata sudah pernah menikah tetapi bercerai, kemudian usianya itu tepat di tahun 2002, mohon maaf. Tahun 2022 ini 35 tahun, anak pertama atau anak tunggal atau semata wayang, dan ini laki-laki ataupun perempuan semua mempunyai kesempatan yang sama asalkan dia gila doa dan bekerja keras. Zodiaknya itu tadi kalau tidak Virgo dan juga Capricorn.
Tetapi yang melatar belakangi kenapa Tuhan mengangkat derajat orang tersebut itu karena orang tersebut dikucilkan, dihina, baik itu dari keluarga dan juga orang-orang terdekat. Diremehkan, yang saya lihat itu Diremehkan, sampai untuk berkata saja orang gitu loh. Diremehkan, dihina, direndahkan. Oh. Pokoknya dicampakkan, tapi dia akan naik. Tapi juga pernah sampai tidak makan. Ya. Ngoten ya Ki ya. Dia sekarang itu tidak boleh dibuka. Oh, itu saja. Ini aja ya Ki ya. Waduh. Macan mau membocorkan tetapi itu terlalu rahasia ya Ki ya. Nah, itu tadi. Jadi bagi kalian apakah masih membenci Tuhan? Dengan apa yang kalian alami, getir pahitnya kehidupan. Ngoten ya Ki ya. Jangan jadi orang yang egois, yang orang yang tidak mau introspeksi. Karena di balik suatu permasalahan, jika kalian terus berpikiran positif, ikhlas, sabar, doa, berusaha, pasti Tuhan akan memberikan ganjaran pelangi yang sangat besar untuk kalian, hadiah. Tapi akan menjadi beda hal sudah kalian mengalami sesuatu yang keterpurukan, walaupun itu keterpurukan akibat dari malah menjauhin agama nyalahin Tuhan, bunuh diri namanya itu. Nah, makanya tiba-tiba kalian pengen bunuh diri segala macam. Nah, itu setan bedain karena kalian sudah jauh dari itu semua. Betul. Ya, masih kalian tidak mau ini mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Nah, masih kalian mau mendekatkan diri pada embek. Embek, inget yo, embek. Biarin, soalnya si mbaknya juga wis mulai macem-macem ya. Mas Jawir kan ngomong yang bener. Di ajaran agamanya Mas Jawir tidak boleh menyembah setan. Ayo. Ya harus buatan Ki. Terus Mas Jawir kan memberikan ajaran yang benar. Kok kamu marah? Oh. Ya toh. Wong ini channel Pintu Misteri. Masa Mas Jawir mau menyebarkan ajaran agama yang nggak benar? Ya kan nggak boleh. Makanya Mas Jawir akan terus bilang jangan menjadi orang yang tidak beragama. Karena kita itu meminta pertolongan itu kepada Tuhan yang nyata, pencipta, penguasa alam semesta yang menciptakan kita, kowe. Masih ngengkel. Waduh, matur nambah nuwun Mas Jawir, emosi lah kok no ya Ki ya, ndak boleh ya Ki ya. Emosi tapi dikasih tekanan sedikit. Kasih tekanan. Gitu ya Ki ya. Jangan sampai kita tidak beragama ya Rek ya. Apapun ajaran agama yang kita anut, terus bawa dengan positif, berdoa bermohon pada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kebaikan karena mujizat Tuhan itu nyata, karunia Tuhan itu nyata, berkah Tuhan itu pun juga nyata. Harus ya Ki ya. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia terus diberikan pertolongan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita terus minta pertolongan pada Tuhan untuk negara tercinta kita Indonesia, agar negara Indonesia ini diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang tidak mudah untuk disesatkan oleh siapa? Musuh negara itu banyak, dari dalam negeri juga, dari luar negeri pun juga. Mereka pun juga akan berlomba-lomba untuk memanipulasi agar kenapa? Agar negara yang lain, terutama negara Indonesia masuk pada perangkapnya. Leres mboten Ki. Semoga saja negara Indonesia tidak mudah terpancing dan terperangkap oleh hal-hal yang dimana nanti hanya untuk keuntungan negara yang lain dan bisa mengakibatkan negara Indonesia tergadaikan. Tergadaikan apa? Ada banyak. Tergadaikan di sini bukannya dalam artian negara Indonesia dimiliki, ya mungkin bisa jadi. Tetapi kan sekarang kan musuh peperangan negara Indonesia itu kan tidak secara nyata. Bisa secara dengan mengeruk hasil kekayaan Indonesia itu jadi peperangan. Tanpa kita sadari yang mengeruk hasil negara Indonesia adalah orang lain. Ini peperangan secara tidak secara nyata. Karena kalau peperangan secara nyata kan pasti kan ada lembaga-lembaga yang lain yang tidak mungkin untuk hal tersebut. Jadi peperangan secara halus ya seperti itu. Semoga saja negara Indonesia tidak menggadaikan negaranya untuk hal-hal yang lain. Kita doakan terus makanya untuk NKRI, untuk pemimpin-pemimpin negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, Macan ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri?
Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Dan usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Betul sekali, karena semuanya itu kan mengikuti. Ya. Usaha bagus pasti ya sukses. Ya. Leres mboten Ki. Betul. Jadi yo ada prosesnya Betul, semuanya. semuanya ada proses, tidak ada instan. Betul. Instan itu hanya mie. Mie instan. Oh iya Rek ya. Betul juga ya Ki ya. Matur nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jabir Dan saya Kim Acang. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Oh. Wow, di sini ada sosok laki-laki yang sedang melukis di dalam gua. Artinya, Gemini, sifat dan karakternya akan muncul dominan di bulan Oktober nanti. Kreativitasnya tinggi di 60%. Wow. Kreatif. Kreativitas.